Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hijrah ke Taif. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana gambaran singkat, gambaran umum kota Taif ya, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana peristiwa hijrahnya ke Taif ya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai Allah, hijrah ke Taif terjadi pada tahun 10 kenabian. Ya, tepatnya di bulan Syawal ya. Nah, dalam hijrah ini Rasul bersama anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Nah, hijrah ke Taif ini dilakukan dengan jalan kaki ya, agar menghindari kecurigaan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Nah, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, nah jaraknya kan cukup jauh ya, sekitar 90 km dari kota Mekah. Nah, akhirnya tibalah Rasul di kota Taif. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah menemui pemuka kota Taif, yaitu dari Bani Sakif ya. Nah, Rasul menjelaskan kepada pemuka Taif tersebut bahwa Rasul membawa ajaran agama Islam dan ingin mengajak seluruh masyarakat Taif untuk ikut ajaran Islam. Namun sungguh sayang, pemuka Taif menolak ajaran Islam tersebut. Hal ini karena pemuka Taif juga sudah dihasut oleh Abu Lahab ya. Abu Lahab ini juga sudah masuk rupanya, sudah menghasut pemuka Bani Taif agar benci dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasul pun juga masuk ke pasar-pasar. Beliau mengajak orang-orang di pasar untuk percaya dengan ajaran Islam ya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi karena memang umumnya masyarakat Taif sudah terhasut oleh ajakan-ajakan Abu Lahab untuk membenci agama Allah, akhirnya Rasul dan Zaid dihina, disorakin, disakitin ya, bahkan dizolimin ya. Saat itu masyarakat Taif sudah berbaris, berkumpul, memegang batu, dan mereka melempari Zaid dan Rasulullah SAW, sehingga Zaid dan Rasul cukup parah lukanya karena terlempar batu hingga berdarah-darah. Ya, meskipun demikian Rasulullah tetap bersabar dengan ujian tersebut. Ya, beliau tidak marah, justru beliau malah berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik, mendoakan penduduk Taif. Singkat cerita, Rasulullah dan Zaid pun pergi dari Taif dengan hati yang sedih karena masyarakat Taif tidak menerima ajaran Rasulullah SAW. Nah, dalam perjalanannya Rasulullah SAW dihampiri oleh malaikat Jibril ya, dan malaikat yang menjaga gunung. Nah, mereka menawarkan kepada Rasulullah bahwa mereka telah diutus oleh Allah untuk mengabulkan segala doa Rasulullah. Ya, apapun doa Rasul pasti mereka akan lakukan. Nah, dan mereka juga menawarkan jika seandainya Rasul berdoa kepada Allah untuk membalikkan gunung yang ada di Taif, niscaya para malaikat akan membalikkan gunung yang ada di Taif sehingga seluruh masyarakat Taif akan tertimpa dan mati dari azab Allah tersebut. Tapi begitulah keluhuran hati Rasulullah, beliau memaafkan penduduk Taif dan tidak berdoa demikian ya, karena Rasulullah yakin bahwa penduduk Taif tidak tahu, maka mereka melakukan hal seperti itu. Nah, dan Rasul berharap kelak di masa yang akan datang, kalau hari ini penduduk Taif tidak ikut ajaran Rasul, mungkin anak cucu mereka akan ikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah rendahnya hati Nabi Muhammad ya, cukup rendah hati dan juga memaafkan. Nah, itulah tadi secara singkat bagaimana hijrahnya Rasulullah ke Taif. Meskipun ditolak, tapi Rasul tetap sabar dan mendoakan penduduk Taif. Demikian anak-anak Bapak semua. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.